Kisah akhir hidup ulama ahli ibadah yang berzina dengan penjual miras yang cantik. Dikisahkan, dahulu hiduplah seorang ulama yang super soleh dan ahli ibadah. Diketahui bahwa pria ahli ibadah itu telah beribadah kepada Allah selama 220 tahun dan tidak pernah melakukan maksiat walau hanya sekedipan mata sekalipun. Begitu luar biasanya ibadah pria itu hingga mampu beribadah selama itu tanpa bermaksiat sedikit pun kepada Allah SWT. Maka tak heran jika ia dijuluki sebagai Al-Abid atau si ahli ibadah. Selain beribadah, pria itu juga menyempatkan untuk mengajar murid-muridnya yang jumlahnya ada 60.000 santri. Hebatnya lagi, kesemua santri-santrinya itu memiliki kemampuan super, yaitu bisa terbang berjalan di udara. Kemampuan yang diperoleh para santri itu adalah berkah dari ibadah yang dilakukan sang guru. Bahkan saking ahlinya dalam beribadah, sampai-sampai para malaikat dibuat terkagum dengan ibadah si pria ahli ibadah itu. Suatu ketika, iblis mendatangi tempat ibadah si pria ahli ibadah dengan menyamar sebagai orang ahli ibadah juga. Kemudian iblis memanggil si pria, dan bertanyalah pria itu, "Anda itu siapa dan mau apa?" Iblis menjawab, "Aku adalah seorang yang ahli ibadah. Aku mendatangimu untuk menjadi pembantu yang menolong ibadahmu kepada Allah SWT." Si pria berkata, "Barang siapa yang mau beribadah kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi orang yang beribadah itu." Iblis lantas memulai aksi jahatnya. Ia pertama-tama mulai melakukan sandiwara dengan cara berpura-pura beribadah kepada Allah selama 3 hari. Dalam masa itu, iblis beribadah tanpa makan, tanpa minum, dan tanpa tidur. Ibadah iblis ini lalu membuat pria ahli ibadah terkagum-kagum. Pasalnya, ia sendiri sudah beribadah selama 220 tahun, tapi masih belum mampu meninggalkan berbuka saat puasa, tidur, makan, dan minum. Tetapi, iblis malah mampu. Lalu, pria ahli ibadah itu meminta tips dan cara kepada iblis supaya bisa kuat beribadah seperti itu. Iblis langsung mengaku bahwa dirinya bisa seperti itu karena dulu pernah berbuat dosa. Bila saat dosa-dosa itu diingatnya, maka tak nafsu lagi untuk makan dan minum. Iblis lantas menyuruh pria ahli ibadah itu untuk bermaksiat kepada Allah dahulu, kemudian kembali lagi bertaubat. Iblis mengatakan jikalau Allah adalah zat yang maha penyayang. Dengan cara itu nantinya bisa didapat akan manisnya sebuah ketaatan. Pria ahli ibadah rupanya tertarik. Ia lantas bertanya, "Apakah yang harus kuperbuat?" Iblis menjawab, "Berzina saja." Si pria berkata, "Aku tak akan mau melaksanakan hal itu." Iblis lalu memberikan pilihan lain, "Kau bunuhlah orang yang beriman." Si pria membantah lagi, "Aku tak akan berbuat hal itu juga." Iblis lantas kembali menawarkan opsi lainnya. "Gimana kalau minum arak yang bikin mabuk? Minum arak itu sudah yang paling ringan dan akan membuat Allah marah kepada dirimu." Lalu, pria ahli ibadah menanyakan lokasi di mana bisa menemukan minuman arak. Iblis langsung memerintahkan pria itu untuk pergi ke sebuah perkampungan. Nanti, di tempat itu akan ada penjual arak. Si pria lalu mengikuti petunjuk iblis itu. Ia pergi ke perkampungan yang dimaksud. Dan ketika sampai, ia menjumpai ada seorang wanita penjual miras yang berwajah cantik. Ia lalu membeli minuman arak kepada si wanita itu. Setelah dibeli, pria itu lalu meminum arak itu hingga akhirnya mabuk. Dalam kondisi mabuk berat, pria ahli ibadah itu lalu melakukan hubungan terlarang. Ia berzina dengan penjual miras yang berparas cantik itu. Hilangnya kesadaran akhirnya membuat si pria lupa akan dosa dan azab dari Allah SWT. Lalu tindakan bejat keduanya lantas kepergok oleh suami si wanita penjual miras. Pria ahli ibadah itu lalu tak tinggal diam. Ia lalu memukuli suami si wanita sampai babak belur, bersimbah darah dan hampir saja mati. Setelah kejadian itu, iblis memanfaatkan situasi untuk menjebak si pria ahli ibadah. Ia lalu menyamar menjadi seseorang lalu melaporkan tindak kriminal itu kepada sang raja. Kemudian,
pria ahli ibadah itu lantas ditangkap dan dijatuhi beberapa hukuman. Hukuman pertama, si pria didera sebanyak 80 kali sebab tindakan mabuk arak. Lalu didera 100 kali sebab perbuatannya melakukan zina. Lalu diberikan hukuman salib sebab sudah melakukan pertumpahan darah. Hukuman itu lalu dilaksanakan, hingga akhirnya pria ahli ibadah itu pun disalib pada kayu salib. Pada waktu si pria disalib, datanglah iblis seraya berkata, "Hahaha, gimana kondisimu sekarang?" Pria itu menjawab, "Inilah hukuman bagi orang yang mengikuti teman yang buruk." Iblis lalu berkata, Aku sudah dilanda bencana selama 220 tahun gara-gara kau, sampai akhirnya aku bisa menyalibmu. Jikalau kau ingin turun, maka akan aku turunkan. Aku bisa saja menurunkan kamu." Pria itu lantas berkata dan memohon, "Turunkanlah aku, kau mau turun, diriku akan menuruti apa saja yang kau mau." Iblis lantas memberikan syarat dan berkata, "Baik, sujudlah sekali saja kepada diriku." Pria itu lalu merasa tak mampu bersujud karena masih dalam kondisi disalib pada kayu. Iblis lantas memberikan solusi. Ia memerintah si pria untuk sujud menggunakan isyarat saja. Pria itu lalu melakukan sujud kepada iblis dengan berisyarat. Kemudian, tiba-tiba pria itu akhirnya meninggal dunia. Na'udzubillah min dzalik. Pria yang dulu dikenal sebagai ahli ibadah dan mampu beribadah selama 220 tahun tanpa bermaksiat, kini mati dalam kondisi kafir dan su'ul khotimah. Tempat dia kelak adalah neraka. Sia-sialah seluruh amal ibadahnya selama ini sebab mau menuruti bujukan iblis untuk meminum khamar dan melanggar larangan Allah. Padahal sebelumnya pria itu sangat dikagumi oleh para malaikat. Itulah sepenggal kisah nyata yang dialami oleh seorang tokoh agama yang dikenal dengan nama Barshiso al-Abid. Dikisahkan bahwa dahulu minum khamar masih diperbolehkan di zaman Nabi. Pernah Abdurrahman bin Auf membuat suguhan makanan dan minuman khamar. Lalu diundanglah beberapa para sahabat lainnya untuk menikmati bersama. Di saat mereka sudah menyantap dan mabuk, lalu masuklah waktu sholat maghrib. Mereka langsung melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan seorang dari mereka disuruh menjadi imam. Namun di saat sholat, sang imam malah ngelak. Ia salah membaca sholat Al-Kafirun. Ia malah membaca, "Qul ya ayyuhal kafirun, a'budu ma ta'budun, wa antum 'abiduna ma a'budu." Ternyata ada lafalnya yang hilang. Tentu hilangnya satu huruf saja bisa merubah arti dalam bacaan sholat. Sebab kejadian inilah kemudian turun ayat, "La taqrabus sholata wa antum sukaro" ila akhirih. Ya artinya, janganlah kamu mendekati sholat sedangkan kamu dalam kondisi mabuk. Setelah turunnya ayat itu, para sahabat tak lagi sholat dalam keadaan mabuk. Namun di luar sholat mereka masih meminum khamar. Lalu Allah SWT menurunkan ayat tentang larangan meminum khamar, yaitu surah Al-Maidah ayat 90. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Ya artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, semoga kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab.